AMGM adalah sebuah fakta yang berlaku umum ya, atau hukum yang bisa ngebantu kita untuk membandingkan dua bilangan ya. Jadi gini, untuk semua bilangan real x1, x2, xn yang lebih dari sama dengan 0 selalu berlaku x1 tambah x2 tambah xn dibagi n lebih besar dari sama dengan akar ke n dari x1 kali x2 kali xn ya. Yang sebelah kiri ini namanya AM ya, atau arithmetic mean atau rata-rata aritmatis. Sedangkan yang sebelah kanan ini namanya GM atau geometric mean atau rata-rata geometris ya. Jadi ini mengatakan bahwa AM selalu lebih besar dari atau sama dengan GM. Nah, terus kita juga tahu kapan ketaksamaan ini jadi sama dengan, yaitu jika dan hanya jika x1 sama dengan x2 sama dengan xn. Oke. Oke, sebelum masuk ke penggunaannya, saya mau bahas buktinya dulu ya, biar kita itu yakin gitu kalau fakta ini memang benar ya. Jadi buktinya induksi di n ya, banyaknya variabel. Oke. Kasus dasarnya kalau n sama dengan 2 ya, ini bisa diperoleh dari seperti ini. Akar x1 dikurang akar x2 kuadrat lebih besar daripada 0 ya. Ini benar karena kuadrat dari bilangan real apapun itu selalu lebih besar dari atau sama dengan 0 ya. Nah, kalau dijabarkan nanti didapat x1 tambah x2 dikurang 2 kali akar x1 x2 lebih besar dari sama dengan 0 ya. Tinggal pindah ruas kali silang terbukti. Nah, sekarang kita anggap n-nya lebih besar dari sama dengan 3 ya. Kemudian saya akan pakai trik yang namanya simetri ya. Jadi di soal ini kalau x1, x2, xn itu ditukar ya, dipermutasikan gitu ya. Misalnya x1 jadi x2, x2 jadi x1, maka hasil penjumlahannya nggak berubah ya kan, karena urutannya doang yang berubah. Begitu juga hasil perkaliannya. Jadi bisa kita anggap kalau katakanlah x1 lebih besar daripada x2 lebih besar dari xn. Oke. Nah, kemudian kalau salah satu dari variabel ini ada yang 0 nilainya, ada yang sama dengan 0, maka sebelah kanannya gm-nya itu kan perkalian ya. Dia akan menjadi 0 ya. Sedangkan sebelah kirinya positif. Jadi untuk kasus itu jelas ya. Jadi bisa kita anggap bahwa semuanya itu positif, tidak ada yang 0. Oke. Nah, sekarang misalkan G adalah rata-rata geometrisnya ya, yang sebelah kanan. Oke. Jadi akan dibuktikan apa? X1 tambah X2 tambah Xn lebih besar dari atau sama dengan N kali G. Oke. Nah, perhatikan bahwa X1 itu lebih besar dari atau sama dengan G. Kenapa? Karena X2 itu kan lebih kecil dari X1, X3 lebih kecil dari X1, Xn lebih kecil dari X1. Jadi ini lebih kecil dari X1 pangkat N, kemudian diakarin N. Pangkatnya kan hilang, jadi X1 aja. Oke. Dan dia lebih besar dari sama dengan Xn. Ya. Karena semua X1, X2 ini lebih besar daripada Xn. Oke. Nah, dari sini kita dapatkan X1 min G dikali G min Xn lebih besar dari sama dengan 0 ya. Kenapa? Karena ini positif, ini positif. Positif dikali positif, hasilnya positif ya. Nah, coba kita jabarkan. Oke, jadi seperti ini. Kemudian pindah ruas.
seperti ini ya. Nah sekarang kita coret G-nya ya. Jadi didapat seperti ini. Kita bisa coret G-nya karena semuanya positif ya, jadi G-nya positif, tidak nol. Oke. Nah sekarang dari sini, ini hampir didapat penjumlahan dari semua variabelnya ya. Yang kurang tinggal ditambah X2 sampai Xn-1. Oke. Jadi kita lengkapin aja. Lebih besar dari sama dengan G tambah X2 tambah Xn-1 ditambah X1 Xn per G. Oke. Nah, sekarang kita akan menggunakan asumsi induksi ya. Jadi diasumsikan benar untuk N-1. Nah, N-1 variabelnya yang mana? Kita pakai yang ini. Ya. Ini kan ada sebanyak N-1 bilangan nih. Jadi kita tahu bahwa yang ini lebih besar dari N-1 kali akar N-1 dari hasil kalinya. Hasil kalinya apa? X2 kali Xn-1 X1 Xn per G. Nah ini kalau kita perhatikan ya, yang atas itu perkalian dari semua X1, X2 sampai Xn ya. Itu sama dengan G pangkat N ya kan? Jadi ini sama dengan G pangkat N per G, yaitu G pangkat N-1. Oke. Nah, diakarin N-1 berarti pangkatnya hilang. Jadi tinggal G tambah N-1G sama dengan NG. Oke. Jadi terbukti ya. Terbukti bahwa AM lebih besar dari sama dengan GM. Ya. Nah, sekarang kita lihat kapan dia jadi sama dengan ya. Kita telusuri ya. Jika kesamaan terjadi di sini ya, maka di atas-atasnya juga jadi sama dengan ya kan? Khususnya di sini nih. Di sini terjadi sama dengan. Jadi bisa X1 sama dengan G atau G sama dengan Xn ya, dari sini. Nah, kalau X1 sama dengan G berarti apa? X1 sama dengan X2 sama dengan Xn. Semua variabelnya sama ya. Begitu juga kalau G sama dengan Xn. Oke. Jadi terbukti kesamaan terjadi jika dan jika X1 sama dengan X2 sama dengan Xn. Oke, untuk contoh soalnya saya ngambil 2 soal dari OSP ya. Yang pertama, ini ada soal isian singkat dari OSP 2016. Jadi diketahui nilai X ada di antara 0 sampai pi per 2. Kemudian 4 kali tangen X ditambah 9 kali kotangen X kurang dari sama dengan 12. Kemudian kita diminta mencari berapa saja nilai sin X yang mungkin. Ya. Nah, di sini kotangen itu kan 1 per tangen nih. Ini ngasih sugesti AMGM. Kenapa? Karena kalau dikalikan nanti tangan sama kotangan itu kecoret ya. Jadi gini, kita tulis 12 lebih besar dari sama dengan 4 tan X tambah 9 kot X ya, ini sama dengan 4 sin X per cos X ditambah 9 cos X per sin X. Oke. Kita AMGM kan 2 suku ini. Jadi 2 kali akar kuadrat dari hasil kalinya ya. Oke, ini coret, tinggal 36 diakarin jadi 6 kali 2 sama dengan 12. Oke. Nah, ujung kiri sama ujung kanannya sama, berarti terjadi kesamaan ya. Berarti 2 suku yang di AMGM-in tadi itu harus sama. Ini sama dengan ini.
kali silang. Ubah cos kuadratnya jadi 1 min sin kuadrat. Jadi ketemu 4 tambah 9, 13 kali sin kuadrat X sama dengan 9. Berarti sin X nya plus minus 3 per akar 13. Oke. Nah sekarang X itu ada di antara 0 sampai pi per 2 ya, 0 sampai 90 derajat. Berarti nilai sin X itu positif. Oke. Jadi yang kita ambil adalah yang plus ya. Oke. Jadi jawabannya 3 per akar 13. Untuk soal selanjutnya saya ambil dari OSP 2018 ya. Jadi diberikan ABC bilangan real positif yang memenuhi 1 per A tambah 1 per B tambah 1 per C sama dengan 3. Kita diminta membuktikan A tambah B tambah C tambah 4 per 1 tambah ABC pangkat 2 per 3 lebih dari sama dengan 5. Oke. Pertama-tama, salah satu strategi untuk membuktikan ketaksamaan itu adalah menunjukkan bahwa selisih antara kedua ruas itu lebih dari sama dengan 0 ya. Jadi kita lihat ruas kiri dikurang ruas kanan, ini sama dengan kurang 5. Oke. Nah kemudian di sini ada A plus B plus C sama A kali B kali C akar 3. Itu mengingatkan kita sama AMGM kan. Jadi kita misalkan aja G sama dengan akar pangkat 3 dari ABC. Maka nanti ini lebih besar dari sama dengan 3G ya. Jadi kita gunakan AMGM. Ini lebih besar dari sama dengan 3G. Kemudian ini sama dengan 4 per 1 plus G kuadrat ya, dikurang 5. Oke, kita samakan penyebutnya. 3G kurang 5 kali 1 plus G kuadrat tambah 4 G kuadrat ya. Dijabarkan jadi 3G pangkat 3 minus 5G kuadrat tambah 3G min 5 tambah 4 min 1 per 1 plus G kuadrat. Oke. Nah sekarang kita coba faktorin yang atasnya ya. Kalau kita lihat ya, ketika G nya sama dengan 1, yang atasnya ini jadi 0. Berarti dia habis dibagi oleh G min 1. Oke. Oke, coba kita keluarin faktor G min 1. Nah, untuk mendapatkan 3G pangkat 3, berarti di sini harus ada 3G kuadrat ya. Kemudian nanti ada minus 3G kuadrat. Tapi harusnya minus 5G kuadrat, berarti kurang 2G kuadrat lagi ya. Nah, supaya dapat minus 2G kuadrat, kita taruh min 2G di situ ya. Nah, sekarang ada plus 2G, tapi butuhnya plus 3G. Berarti plus 1 di sini. Oke. Dan nanti konstannya min 1. Cocok ya. Oke. Dibagi dengan 1 plus G kuadrat. Oke. Nah, sekarang kita harus buktikan kalau ini lebih dari sama dengan 0 ya. Kita lihat satu-satu faktornya. Yang bawah itu kan 1 tambah G kuadrat pasti positif ya. Sedangkan yang ini 3G kuadrat minus 2G plus 1 itu adalah fungsi kuadrat dalam G ya. Diskriminannya 4 dikurang 4 kali 3 min 9 ya. Negatif. Artinya dia selalu positif atau selalu negatif ya. Tapi kalau kita cek di G sama dengan 1 misalnya ya, dia positif.
berarti dia selalu positif. Oke. Nah, tinggal G-1 nih ya, dia positif atau negatif. Nah, di sini nih kita pakai informasi 1/A tambah 1/B tambah 1/C sama dengan 3 ya. Kalau kita AMGM-in, nanti kan ABC-nya dikali ya. Jadi 3 per K pangkat 3 ABC sama dengan 3 per G ya. Kali silang didapat G-nya lebih besar dari sama dengan 1 atau G-1 lebih besar dari sama dengan 0 ya. Oke, berarti ini positif, ini positif, ini positif. Simpulannya terbukti ya. Kalau ruas kiri dikurang ruas kanan itu lebih dari sama dengan 0 ya. Akibatnya ruas kiri lebih besar daripada ruas kanan. Oke, terima kasih.